Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Habib Andresama, yang kedua Wilsa Gustavia, yang ketiga Ersa Kamila, yang keempat Latifah Aulia Arsyada, yang kelima Rahmanori, yang keenam Aulia Miftahul Jannah, dan yang terakhir Anissa Yulia Santika akan mempresentasikan materi yang berjudul struktur analisis dengan sinar X. Pada kesempatan kali ini, dengan materi struktur analisis dengan sinar X, kami membagi menjadi 10 bagian. Yang pertama itu pengenalan atau pendahuluan. Yang kedua difraksi pada atom tunggal. Yang ketiga difraksi pada molekul tunggal. Yang keempat kristal sebagai objek untuk menyebarkan. Yang kelima proses kristal sebagai pengarah suara yang menyebar amplitudo dengan tingkat kebisingan rendah. Yang keenam beberapa rincian percobaan pendeteksian sinar X. Yang ketujuh protein kristal. Yang kedelapan masalah fase dalam analisis struktur kristal protein. Yang kesembilan struktur fibrilar. Dan yang terakhir itu virus dan molekul raksasa lainnya. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengenalan oleh Wilsa Gustavia. Analisis struktur kristalografi sinar X merupakan metode statis yang menjelaskan tentang molekul, memberikan gambar 3 dimensi dari molekul atom dan resolusi atom. Analisis ini merupakan senyawa molekul rendah dimulai setelah penemuan Laue tentang difraksi sinar X pada tahun 1912 oleh W. H. Bragg dan W. L. Bragg. Dari gambar dapat ditunjukkan bahwa kerapatan elektron 2 molekul Y rhodomicinon masing-masing mengandung 3 cincin benzena, dan terdapat beberapa karakteristik dari hasil analisis sinar X. Selanjutnya, difraksi pada atom tunggal. Prinsip Huygens merupakan pendekatan paling sederhana untuk masalah difraksi pada atom tunggal, yang mana seseorang menganggap medan gelombang sebagai superposisi gelombang elementer. Penyisipan tubuh penyerapan bola kecil yang menghancurkan satu gelombang dasar. Pengurangan gelombang ini, bagaimanapun, sama dengan penjumlahannya dengan fasa yang berwarna ke bidang gelombang yang tidak terganggu. Oleh karena itu, seseorang dapat menganggap secara fenomenologis benda kecil yang menyerap itu sebagai pemancar gelombang yang berlawanan ini. Sedangkan pada difraksi pada molekul tunggal, objek difraksi untuk analisis struktur sinar X adalah kristal. Meskipun tidak terpikirkan untuk melakukan eksperimen hamburan pada satu molekul menggunakan sinar X, yang mana intensitas hamburan akan terlalu kecil karena interaksi radiasi yang lemah, percobaan ekivalen akan dimungkinkan dengan menggunakan elektron. Oleh karena itu, bukanlah suatu kebetulan bahwa hasil dari teori yang disebutkan di sini akan diterapkan dalam artikel tentang mikroskop elektron. Seseorang dapat melihat hukum dasar dengan mempelajari campuran pada molekul diatomik menggunakan difraktometer sinar X yang umum. Selanjutnya, kristal sebagai objek untuk menyebarkan dan properti kristal sebagai pengarah suara yang menyebar amplitudo dengan tingkat kebisingan rendah akan disampaikan oleh Rahmanori. Selanjutnya, kristal sebagai objek untuk menyebarkan. Molekul-molekul kristal diatur dalam kisi-kisi 3 dimensi yang menunjukkan prinsip bangunan kisi-kisi 3 dimensi. 3 vektor non-complained A1, A2, A3 mendefinisikan vektor tepi dari sel unit. Sedangkan garis vektor dari setiap titik kisi adalah asal dari semua titik kisi yang lainnya.
Terdapat persamaan M sama dengan M1 dikali A1 ditambah M2 dikali A2 ditambah M3 dikali A3, di mana M1, M2, M3 adalah bilangan integral. Selain itu, juga terdapat vektor Rj pada salah satu atom yang terdiri dari vektor M yang saling berhubungan ke kisi sel dan vektor Rj dari asasinya sel ke atom Fj, di mana Rj sama dengan M ditambah Rj. Rj sama dengan Xj dikali A1 ditambah Yj dikali A2 ditambah Zj dikali A3. Terdapat rumus amplitudo penyebaran kristal atau molekul raksasa, yaitu Fh sama dengan sigma dari M1 sama dengan 0 hingga M1 dikurang 1 dikali sigma dari M2 sama dengan 0 hingga M2 dikurang 1 dikali sigma dari M3 sama dengan 0 hingga M3 dikurang 1 dikali sigma dari J sama dengan 1 hingga N dikali Fj eksponen 2 Pi buka kurung H, M ditambah Rj tutup kurung. Untuk menyederhanakan situasi ini, sebuah kristal berbentuk tabung diasumsikan dengan unit sel M1 ke arah A1, unit sel M2 ke arah A2, dan unit sel M3 ke arah A3. Setiap unit sel berisi atom N. Salah satu ciri khusus dari kristal sebagai objek penyebaran yaitu sama dengan molekul tunggal bola Ewald yang mengelilingi daerah-daerah dari ruang timbal balik yang dapat dicapai jika arah sinar utama terus konstan. Dalam kasus kisi-kisi besar terbalik, atau dengan sel-sel unit yang relatif kecil yang sepadan dalam kisi-kisi kristal, sangat mungkin bola Ewald tidak saling bersilangan sama sekali ketika menggunakan alat penunjuk tertentu arah dari sinar utama. Ini berarti secara fisik kristal pada arah sinar utama tidak mengabaikan efek penyebaran sekunder. Misalnya, penyebaran fusi termal dan yang lainnya tidak dapat ditangani di sini. Hanya pada daerah tertentu dari sinar utama, yakni menyerahkan sinar kilat, yang kemudian dapat disamakan dengan salah satu titik timbal balik. Selanjutnya, properti kristal sebagai pengeras suara yang menyebar amplitudo dengan tingkat kebisingan rendah. Ada beberapa keuntungan properti kristal. Yang pertama, estimasi sederhana membuktikan bahwa faktor ini sudah sangat besar, menggunakan kristal dengan dimensi beberapa per 10 mm. Yang kedua, sebuah kristal lebih menguntungkan lagi sewaktu digunakan sebagai objek penyebarannya. Yang sangat penting adalah pengurangan kerusakan radiasi yang disebabkan oleh kisi dengan vektor ruang langsung M ditambah Rj yang tersebar bukan atom tunggal dengan vektor ruang langsung Rj. Berkat luar biasa besar jumlah sel dasar itu sama sekali tidak masalah jika molekul-molekul hancur selama proses pencernaan. Kisi-kisi yang berisi molekul hancur hanya diubah sedikit. Akan tetapi, jika hanya ada satu molekul, eksperimen perceraian akan diakhiri dengan kehancurannya. Kesulitan ini akan hilang jika kemungkinan terjadinya reaksi radiasi molekul yang berubah sangat kecil. Keuntungan yang ketiga adalah kemampuan mereproduksi objek molekul dengan rekristalasi. Seseorang harus menyadari fakta bahwa struktur molekul tidak hanya bergantung pada susunan internalnya, tetapi juga pada kekuatan lingkungan yang bekerja padanya. Jika ada molekul dalam urutan kristal, lingkungan ini didefinisikan dengan tepat. Yang terakhir adalah eksperimental menyederhanakan yang disebabkan oleh mengganti molekul tunggal dengan kristal. Selanjutnya, beberapa rincian percobaan pendeteksian sinar X. Pada dasarnya, sebuah pembiasan sinar X adalah salah satu alat optik yang paling sederhana untuk dapat mendeteksi adanya sinar X. Terdapat beberapa peralatan yang dapat kita gunakan, yaitu alat penghitung dan film fotografi. Yang pertama yaitu alat penghitung sinar X. Alat penghitung sinar X merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengkonversi sinar X menjadi sebuah pulsa atau arus, di mana besarnya jumlah pulsa arus per waktu sebanding dengan intensitas dari sinar X yang masuk ke dalam alat penghitung. Terdapat 3 jenis alat penghitung yang digunakan saat ini, yaitu timbal, kilau, dan semikonduktor. Untuk cara kerja alat ini bisa dilihat dari gambar, di mana ketika kristal dapat berorientasi pada sinar utama dengan cara pilihan melalui pengaturan sudut,
Kilau atau timbal kemudian mencatat sinar tersebar yang harus diukur. Perhitungan ini hanya bergerak di bidang khatulistiwa. Untuk intensitas berkas sinar X dapat dihitung secara lebih cepat dengan menggunakan alat penghitung, dan lebih banyak digunakan untuk analisis kuantitatif. Namun, peralatan ini hanya mencatat berkas difraksi dalam satu waktu. Akan tetapi, proses pengukuran yang dikembangkan secara teknis ini mengalami kerugian dalam kasus kristal protein. Hal ini karena ukuran sel unitnya sangat kecil. Hal ini berarti bahwa untuk satu arah sinar utama, banyak sinar yang tersebar atau terpancarkan. Oleh karena itu, pembatasan pengukuran satu berkas sinar yang terpancar sangat tidak ekonomis. Yang kedua yaitu film fotografi. Film fotografi dipengaruhi oleh sinar X seperti halnya cahaya tampak, sehingga seseorang dapat merekam lebih dari satu sinar pada saat yang sama. Namun, emulsi dari penggunaan film yang terlalu tipis dapat menyerap lebih banyak radiasi sinar X yang terjadi setelah tumbukan. Akibatnya, hanya sinar X yang terabsorpsi yang dapat menghitamkan plat film. Hal ini karena besarnya koefisien absorpsi bervariasi terhadap panjang gelombang, yang berarti sensitivitas film bergantung terhadap panjang gelombangnya sendiri, atau dengan kata lain, jumlah dari penghitaman disebabkan oleh sinar X dengan intensitas yang sama. Selain alat penghitung dan film fotografi, terdapat layar fluoresensi, di mana layar ini merupakan sebuah alat yang dapat berpendar dalam rentang spektrum cahaya tampak. Ketika dikenai sinar X, biasanya layar ini terbuat dari zinc sulfida yang mengandung sedikit nikel. Layar fluoresensi ini banyak digunakan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan difraksi, yaitu untuk menentukan posisi dari berkas utama untuk memasang peralatan. Selanjutnya, protein kristal. Protein globular pada awalnya berbentuk bola aproksimasi atau elipsoid, di mana di dalam kristal protein berbentuk bola ini terdapat ruang kosong yang besar di antara molekul protein yang diisi dengan cairan induk. Ruang-ruang ini sebagian besar terhubung satu sama lain dalam bentuk jaringan saluran. Jika kehilangan kristal protein dari cairan induk yang runtuh, maka pada permukaan bagian dalam kristal, gaya deformasi kuat berasal dari proses pengeringan. Namun, dalam keadaan lembab, urutan kristal dengan berat molekul rendah tidak tercapai sepenuhnya. Kristal ini terasa sangat lembut seperti jeli jika dimasukkan ke dalam cairan dengan kadar air yang tinggi, sehingga menyebabkan efek bahwa saluran protein seseorang dapat mendifusi molekul kecil. Dengan kecepatan difusi yang sangat tinggi, maka reaksi enzim pun dapat dilakukan di dalam kristal. Pada gambar di samping, metode sinar X untuk mengenali atom yang ditambahkan atau dipisahkan sangat tinggi, sehingga salah satu atom cahaya dapat dikenali. Namun, sebuah molekul protein tidak sebanding dengan jumlah atomnya. Hal ini karena gelombang atom saling mengganggu sehingga gelombang yang dihasilkannya sangat lemah, di mana amplitudo rata-rata penyebaran meningkat oleh akar jumlah atom. Misalnya, 1000 atom hanya 30 kali lebih besar dari penyebaran sebuah atom tunggal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah fase dalam analisis struktur kristal protein. Pada prinsipnya, perubahan arah yang diperlukan untuk interferensi sinar divergen dapat dicapai dengan fraksi atau refraksi sinar. Jika ada fungsi yang dimungkinkan sebagai fungsi kerapatan elektron, fungsi kerapatan elektron memiliki batasan yang luas. Fungsi itu harus selalu positif dan harus memadat dalam bentuk daerah bola kecil di posisi atom. Oleh karena itu, kebanyakan kristal terdiri dari gabungan blok kristal kecil, yaitu kristal mozaik yang dipindahkan dan diputar satu sama lain dengan peningkatan sangat kecil karena intensitas dua kristal dibandingkan dengan dan tanpa penyisipan atom. Referensi merupakan persyaratan yang terbukti dengan sendirinya bahwa kristal isomorfos, yaitu molekul tidak hanya serupa tetapi juga terjadi dalam kisi kristal yang sama.
Penentuan fasa dalam kristal protein tidak akan lengkap jika metode penggantian isomer fisik yang baru menggunakan radiasi yang dekat dengan tepi absorpsi atom. Terjadi pergeseran fasa dan perubahan amplitude hamburan karena atom fasa diubah sebagian menjadi atom amplitude karena absorpsi atau hamburan anomali. Efek hamburan anomali meningkat jika seseorang menggunakan radiasi jenis lain. Dalam kasus ini, radiasi neutron, ada isotop tertentu yang menunjukkan hamburan anomali tergantung panjang gelombang kuat. Jika kristal protein diradiasikan oleh sumber CO57 Mös-Bauer, panjang gelombang sekitar 0,086 yang mengandung atom Februari 57 sebagai acuan. Serapan resonansi dalam inti besi bisa diamati di sebelah hamburan elektron biasa. Inti penyerap kuat bertindak sebagai objek amplitude kuat dan menghasilkan hamburan resonansi dengan atom yang terdiri dari 500 elektron. Baiklah, saya Anissa Yulia Santika dengan nomor BP 1910443019. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur fibrilar. Apa itu struktur fibrilar? Struktur fibrilar adalah suatu struktur seperti rantai yang mengkristal. Ada dua cara menganalisis rantai ini, yaitu pertama dengan cara membandingkan data dengan data yang telah dikalkulasikan. Yang kedua yaitu dengan cara disederhanakan. Sebagian besar struktur distabilkan oleh ikatan hidrogen. DNA adalah asam yang diserap oleh protein dasar yang kuat. Protein dasar dapat digantikan dengan alkali. Struktur peptida ini juga sering dikenal dengan struktur ganda yang telah ditemukan dalam protein globular. Pada tahun 1923, telah disimpulkan oleh Erbil struktur yang diperluas dari rantai peptida dalam sutra fibroin. L. Pauling yang diambil dengan benar A helix dan lembar lipatan X-ray bekerja pada kristal tunggal asam amino dan peptida sederhana yang mengungkap hukum struktural. Karya ini ditemukan oleh W.T. Asbury. Tetapi karya ini tidak selalu benar dalam Selanjutnya yaitu virus dan molekul raksasa lainnya. Virus berisi molekul yang sangat panjang baik dari asam nukleat ataupun nukleoprotein, yang dapat dianggap sebagai resep bagaimana membangun molekul lengkap. Pada prinsipnya, analisis virus berbentuk bola, misal virus ketangkasan tomat yang lebat, relatif sederhana. Ini terdiri dari inti bola yang mengandung asam nukleat dan subunit protein, menutupi permukaan bola ini. Simetri tinggi, simetri ikosahedral pada virus ketangkasan tomat yang lebat, mengulangi subunit dalam susunan tertentu. Salah satu badan platonis ini memiliki simetri ikosahedral, dan jumlah bola di permukaannya berkorelasi persis dengan jumlah unit protein dalam satu virus ikosahedral. Gambar menunjukkan prinsip pembangunan virus bola. Molekul protein kecil memiliki berat molekul sekitar 10.000 hingga 30.000. Molekul protein ukuran sedang memiliki berat hingga mungkin 200.000. Sedangkan molekul protein terbesar dapat memiliki berat molekul hingga sekitar 750.000 hemosianin. Molekul protein yang lebih besar terdiri dari beberapa subunit yang sinonim, atau memiliki struktur serupa hemoglobin dengan 4 subunit yang bergabung dengan cara yang cukup simetris. Masalah dalam analisis molekul yang sangat besar. Pertama, seseorang membutuhkan metode yang memungkinkan pengukuran refleksi jumlah yang sangat besar. Kedua, komputer yang efisien harus siap digunakan. Ketiga, struktur atom referensi harus tersebar cukup kuat untuk menunjukkan perbedaan intensitas yang jelas dalam membandingkan turunan yang berbeda. Sekian presentasi dari kami, kelompok 9, dengan materi struktur analisis dengan sinar X. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman
yang lainnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.